Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Rindi pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai sistem produksi kerajinan inovatif sesuai kebutuhan pasar global dengan kompetensi dasar sebagai berikut dan dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Di dalam melakukan sistem produksi, pasti kita merancang terlebih dahulu produk kerajinan yang akan kita buat. Nah, bagaimana tahapan dalam membuat rancangan produk tersebut? Hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mencari ide produk dengan cara curah pendapat. Nah, yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan ide ini adalah melakukan proses brainstorming. Jadi, setiap dari kalian ini bisa mengeksplor untuk menghasilkan ide-ide yang beragam sebanyak-banyaknya. Nah, jadi kalian kumpulkan ide-ide tersebut berdasarkan gimana sih persyaratan produknya, potensi daerahnya, maupun selera pasar, sampai ke sasaran pasar seperti di bab sebelumnya yang sudah kita pernah bahas. Jadi, kalian tinggal menuangkan ide-ide tersebut. Yang kedua adalah dengan cara rasionalisasi. Jadi, setelah mendapatkan ide tersebut dirasionalisasi. Rasionalisasi itu apa sih? Nah, rasionalisasi adalah proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis. Misalnya nih, bagaimana cara menggunakan produk tersebut? Apakah material yang digunakan sudah tepat sesuai rencana? Apakah memungkinkan untuk diproduksi dengan teknik produksi yang ada pada saat ini? Bagaimana proporsi dan ukuran yang sesuai dengan produk tersebut agar mudah dibawa atau mudah dikirim melalui paket? Nah, rasionalisasi ini bagaimana maksudnya dari ide tersebut masuk akal tidak di ide kita? Cocok tidak jika dibuat sekarang produknya dengan teknologi sekarang? Jadi, dari berbagai macam itu, kita kerucutkan mana yang paling bagus, mana yang paling masuk akal, sehingga kita bisa membuat produk tersebut. Nah, setelah dilakukan rasionalisasi, kita melakukan prototyping atau membuat sketsa awal atau sketsa model. Jadi, supaya kita tahu gambaran awal dari produk yang kita inginkan seperti apa. Nah, sketsa yang dibuat ini biasanya dibuat dengan format 2 dimensi. Artinya hanya digambarkan melalui bidang datar. Produk kerajinan yang akan dibuat untuk berbentuk 3 dimensi. Maka, model selanjutnya akan dilakukan dalam format 3 dimensi, yaitu dengan studi model. Awalnya kita akan buat dengan versi model 2 dimensi. Nah, jika kita memiliki kemampuan yang lebih atau kemampuan yang mendukung, maka kita bisa prototype melalui model 3 dimensi. Setelah prototyping, yang terakhir adalah menentukan desain akhir. Jadi, bagaimana final desain dari produk yang kita buat setelah melakukan berbagai macam pertimbangan. Nah, setelah dilakukan perancangan desain akhir, maka kita akan masuk ke tahap produksi. Tahapan produksi itu secara umum hanya terbagi menjadi beberapa bagian berikut. Yang pertama, pembahasan atau mengumpulkan bahan baku. Yang kedua adalah pembentukan proses kita membuat produk. Lalu perakitan seperti melengkapi bagian-bagiannya menjadi satu. Nah, yang terakhir adalah finishing atau tahap penyelesaian akhir. Nah, secara umum tahapan produksinya seperti itu. Hanya proses pelaksanaannya tergantung pada kerajinan yang akan dibuat. Masuk ke metode produksi dan keselamatan kerja. Setelah kita tahu tadi bagaimana proses produksi, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah, produksi ini dapat dilakukan dengan cara metode tradisional ataupun metode modern. Nah, mungkin kalau kita misalnya hanya praktek sendiri untuk produksi mapel prakarya dan kewirausahaan, berarti kita hanya menggunakan metode tradisional, yaitu perorangan. Awalnya, metode tradisional itu hanya satu orang saja yang melakukan setiap tahapan produksi, bahkan dalam semua produksi. Sedangkan metode modern ini sering disebut juga dengan metode ban berjalan. Mengapa metode modern disebut dengan metode ban berjalan, Bu?
Karena metode ini serupa dengan kegiatan produksi di pabrik yang menggunakan mesin. Pemanfaatan metode ini lebih efisien dalam menggunakan waktu, sehingga sesuai untuk produksi dengan jumlah banyak. Jadi jika sasaran produksinya banyak, maka menggunakan metode modern. Tetapi jika sedikit atau limited edition produksinya, maka akan menggunakan metode tradisional. Jadi setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam membuat produk, sehingga detail bentuk produk yang dihasilkan pun akan berbeda juga. Pemanfaatan metode produksi dengan pengaturan alur produksi seperti metode modern ini sangat mempengaruhi kualitas produk dan juga kelancaran produksi. Nah, yang terakhir, sesudah melakukan proses produksi yaitu merancang kemasan. Kemasan ini berfungsi untuk melindungi produk dari benturan, cuaca, juga memberikan kemudahan untuk membawa. Kemasan juga berfungsi untuk menambah daya tarik dan sebagai identitas brand dari produk tersebut. Untuk kemasan itu harus serasi dengan kerajinannya. Fungsi kemasan ini dapat didukung dengan pemilihan material, bentuk, warna, teks, dan juga grafis yang tepat sehingga bisa menjadi daya tarik oleh konsumen. Nah, hari ini sampai di sini dulu materi kita. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.